Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilona Kaulika Zachinaya Putri, Prodi S1 Keperawatan Stikes dan Akpid Wijaya Usada. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ANC atau antenatal care. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari pemeriksaan antenatal care atau ANC. Merupakan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara optimal, hingga meningkatkan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya alat reproduksi yang wajar. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ANC. Sebelumnya, kita harus mencuci tangan dulu. Ibu, apakah Ibu sudah buang air kecil dulu? Sudah tadi. Oke, baik. Lalu diukur tinggi dan berat badannya. Dan sekarang saya akan melakukan pemeriksaan TTV. Tekanan darahnya 110/70. Lalu saya akan menghitung denyut nadi selama 1 menit. Denyut nadinya 80 per menit. Yang ketiga, saya akan menghitung respirasi pernapasan selama 1 menit. Diperoleh yaitu 20 per menit. Terakhir, saya akan melakukan pengecekan suhu. Maaf ya Bu, saya cek dulu suhunya. Suhunya 36,5. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ANC dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang pertama, maaf ya Bu, saya lihat dulu rambutnya. Kita lihat rambutnya, apakah warna rambutnya hitam atau berwarna kemerahan. Lalu kita lihat rambutnya apakah kering atau lembab, dan kita lihat apakah rambutnya bersih atau tidak. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah. Baik, kita lihat pada area wajah apakah terdapat bintik-bintik berwarna
hitam di wajahnya atau tidak, yang disebut dalam istilah medis yaitu klasa gravidae. Lalu kita lihat apakah ada udem atau pembengkakan di wajah. Lalu kita lihat kesimetrisan wajahnya. Akan melihat matanya. Kita lihat konjungtiva matanya. Ibu boleh lihat matanya ke atas. Konjungtiva matanya apakah berwarna merah muda atau pucat? Selanjutnya kita lihat sklera matanya. Apakah berwarna putih atau tidak? Maaf Ibu. Selanjutnya kita lihat area hidung. Hidungnya simetris atau tidak, dan apakah ada polip atau benjolan di dalam hidung. Maaf ya Bu. Dan kita lihat pada daerah hidung bersih atau tidak. Maaf Ibu. Baik, selanjutnya kita lihat mukosa bibir. Bibirnya lembab atau kering. Selanjutnya kita lihat giginya. Maaf Ibu. Berlubang atau tidak. Selanjutnya kita lihat kebersihan mulutnya. Oke, bersih atau tidak. Dan kita lihat lidahnya bersih atau tidak. Oke, makasih. Selanjutnya kita lihat pada bagian leher. Lalu kita lihat lehernya simetris atau tidak. Dan kita lihat apakah ada pembengkakan atau udem. Apakah ada kekakuan pada saat melakukan gerakan ke kanan dan ke kiri? Ibu boleh melakukan gerakan ke kanan dan ke kiri. Baik, tidak ada ya. Selanjutnya, apakah Ibu susah menelan saat makan? Tidak. Tidak. Baik. Selanjutnya kita lihat ke daerah dada. Kita buka dulu. Kita lihat dadanya simetris atau tidak. Selanjutnya kita ke payudara. Kita lihat bentuk payudaranya simetris atau tidak, dan putingnya masuk ke dalam atau menonjol, dan daerah sekitar puting apakah berwarna kehitaman atau kecoklatan. Biasanya ibu hamil daerah sekitar putingnya itu lebih hitam. Dan apakah ada benjolan pada payudaranya? Baik, tidak ada. Selanjutnya kita ke abdomen. Kita lihat apakah di perutnya ada garis hitam atau linea atau yang disebut linea, dan apakah ada striae atau garis-garis, dan apakah ada bekas luka operasi. Selanjutnya kita akan melakukan leopard 1. Sebelumnya Ibu mohon tekuk dulu ya kakinya. Baik, kita raba bentuk janin alis. Oke.
mengukur tinggi fundus uterus. Pengukurannya yaitu 29. Leopard kedua yaitu menentukan di mana letak punggung janin. Yang pertama, kita tekan ini perut samping kanan, lalu kita raba yang perut samping kiri. Baik, jika cembung dan rata berarti itu punggung bayi. Sebaliknya, jika kita tekan pada perut samping bagian kiri dan kita raba pada perut bagian kanan dan terdapat kecil-kecil, berarti itu adalah tangan dan kaki bayi janin. Selanjutnya kita mengukur denyut jantung janin memakai Linex. Cara menentukan denyut, cara mengetahui denyut jantung bayi yaitu dengan cara kita raba tangan atau nadi pada sang ibu, lalu kita dengarkan. Jika denyutnya sama berarti itu bukan denyut jantung bayi, tetapi jika denyutnya berbeda berarti itu denyut jantung bayi. Dan normalnya denyut jantung bayi itu 120 sampai 160 kali per menit. Leopard ketiga yaitu menentukan bagian bawah janin. Ibu tarik nafas ya. Lepaskan. Ibu lagi. Lepaskan. Dan kalau yang diraba yaitu bentuknya bulat, keras, dan mudah digerakkan, yaitu berarti kepala. Kalau yang diraba itu bulat, keras, dan tidak mudah digerakkan, berarti itu bokong. Yang keempat yaitu leopard 4 menentukan kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Baik. Kita raba bagian perut bawah ibu. Jika pas diraba dia seperti ini, berarti kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Tetapi ketika diraba tangan kita terpisah seperti ini, berarti kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Baik, jika sudah selesai, ini ditutup kembali dan diluruskan saja. Selanjutnya pemeriksaan vagina. Sebelumnya kita harus memakai sarung tangan dulu. Sarung tangan bersih. Baik, sudah. Kita lihat vaginanya. Kita lihat kebersihan vaginanya, apakah bersih atau tidak. Terus kita lihat apakah ada cairan yang keluar dari vaginanya atau tidak. Dan apakah ada benjolan di vaginanya atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kepada anus,
Ibu boleh menghadap ke kiri. Baik. Kita lihat anusnya apakah ada benjolan atau tidak. Jika tidak ada benjolan, maka kita akan tanyakan kepada ibu. Ibu boleh menghadap sini lagi. Apakah ibu pada saat membuang air besar mengalami pendarahan di anus? Tidak. Baik. Jika sudah melakukan pemeriksaan pada vagina dan anus, lalu kita membuka sarung tangan dan masukkan ke lalu yang terakhir kita melakukan pemeriksaan pada kaki. Kita lihat apakah terdapat varises atau tidak, dan apakah ada udem atau pembekakan pada kaki. Dan yang terakhir kita akan melakukan refleks patella. Caranya bisa berbaring dan bisa duduk. Nah, kita lihat reaksi ibu, apakah ada refleksnya normal, kurang, atau berlebihan. Jika kurang, berarti ibu mengalami kekurangan vitamin B12, dan jika berlebihan, ibu mengalami freklanasi. Baik. Sudah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.